warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Mini A dan R Family. Nah teman-teman, ini siang hari ya. Aku lagi goreng ikan dan ikannya sudah selesai digoreng. Ini lanjut, aku mau tumis kangkung dulu. Dan tumis kangkung ini aku cuman pakai ini teman-teman, bawang putih, bawang merah, dan juga irisan cabai. Nanti tinggal tambahin garam aja. Sama seperti biasanya ya, tidak banyak bumbu dan males ngulek juga. Jadi masaknya tuh yang simple-simple aja. Ini suasana aslinya ya teman-teman. Jadi ada suara anak nangis, ada suara TV, pokoknya macam-macam deh. Dinikmati aja ya teman-teman. Ya semoga tidak membuat teman-teman tuh bosan gitu dengan video-video yang aku buat. Jadi pengen sih sebenarnya buat yang natural-natural, tapi kadang suasananya tuh tidak mendukung banget gitu ya. Takut tidak disukai gitu. Oke, dan sekarang saatnya masukin kangkung. Dan ini tuh stok terakhir yang ada di aquaponik di samping rumah itu ya. Yang kemarin aku petik tuh masih ada, tapi sorenya itu diambil semuanya sama Pak suami. Karena tuh mau biar tunas baru lagi gitu teman-teman. Enak juga sih kalau kangkung dimasak pedas gitu. Cuman nanti anak-anak nggak makan, jadi yang sekedarnya saja ya. Teman-teman di rumah pada masak apa nih? Suka ngiler gitu ya kalau nontonin video teman-teman yang masak-masak gitu. Tapi kalau mau buat gitu kayak males aja. Nah ini sudah selesai ya. Sekarang aku matikan dulu kompor ajaibnya. Lanjut mau aku angkat sayurnya. Angkat teman-teman. Aku tuh sekarang belum konsisten gitu ya untuk ngupload video. Tidak bisa tepat waktu, kadang kelewat, kadang cepet. Ya disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi ya teman-teman. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semuanya nih. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu semangat ya. Dan semangat kalian itu nular ke aku loh teman-teman. Pokoknya video kalian itu selalu memberikan semangat dan motivasi buat aku. Apalagi buat teman-teman yang selalu memberikan komentar-komentar. Terima kasih juga untuk semua sarannya yang selama ini selalu kalian berikan ya. Nah teman-teman, aku baru aja selesai makan siang. Dan ini ikan aku sudah beresin dari tadi ya, sebelum aku masak untuk makan siang tadi. Dan ini tuh aku belanjanya sepulang dari sekolah sekitaran jam 12 siang gitu. Aku sempetin untuk ke pasar karena udah bosan juga makan ikan yang dibeli di depan rumah itu kalau yang lewat-lewat gitu ya, karena jenisnya sama aja kayak gitu. Dan ini dia bahan-bahan belanjaan aku teman-teman, gak banyak ya, tapi menurut aku ini lumayan mahal juga. Tadi sih ada 3 jenis ikan gitu ya yang aku beli, dan 2 jenis ini harganya 20.000. Ini yang 2 tempat. Kalau yang ini 10.000, ini juga 10.000. Ada lagi yang 1 tapi tadi sudah aku goreng.
Aku juga beli sawi. Ini harganya 5.000, tahu 5.000 dan tauge juga 5.000. Aku juga beli pisang di sini. Harganya 15.000 dan yang masak itu pisang pisang kepok ya, atau di tempat aku namanya pisang sepatu. Itu dikasih 7.000 rupiah. Dan ada juga sapu lidi, ini untuk sapu-sapu kasur ya teman-teman, paling bagus pakai ini menurut aku. Dan untuk keseluruhan belanjaan aku ini harganya 95.000 teman-teman. Oke, dan setelah ini aku mau bersihin dulu kulkas karena sudah lama tidak food prep gitu ya. Jadi pasti ada barang-barang di sana yang mungkin mau dikeluarin atau dibersihin dulu tempatnya. Oke, ikutin terus ya. Seperti ini teman-teman penampakan dari isi kulkas aku ya. Tidak ada lagi banyak bahan makanan di sana, hanya ada beberapa tempat aja yang aku simpan. Dan ini mau aku keluarin dulu semuanya, lalu aku lap aja ya teman-teman. Ini tidak aku cuci karena tuh tidak kotor-kotor sekali, hanya basah gitu. Soalnya pagi tadi sebelum ke sekolah itu sudah aku turunin suhu kulkasnya gitu, jadi airnya tuh pada mencair ya, airnya menetes gitu dari atas. Dan untuk bagian freezer sudah aku lap kering dan aku masukin ikan-ikan yang tadi ya, karena lumayan lama aku tinggalin di luar. Aku pikirnya tadi tuh sudah aku tekan gitu kameranya, ternyata belum, jadi tidak ke-record gitu. Nah, dan ini aku masukin kembali. Aku masih punya satu buah kentang dan juga sedikit kol, sisaan dari beberapa hari yang lalu ya. Dan aku punya cabai merah besar. Itu tuh waktu aku beli tomat dikasih cabai merah karena aku belinya sama orang tua murid. Dan tomatnya itu aku dapat 2 kilo, harganya 15.000 karena tomat sekarang di tempat aku lagi murah banget. Nah, ini cabai merahnya teman-teman, tinggal segitu. Dan yang toples pink itu, tutup pink, itu adalah coklat batang yang sudah dibuka sama keju sisa gitu. Ini adalah mawe teman-teman, aku nggak tahu apa namanya ya kalau di tempat kalian. Cuma itu biasanya dipakai untuk masak ikan gitu, karena asamnya itu tinggi sekali. Beda dengan asam Jawa ya, dia lain lagi. Dia seperti buah gitu yang diiris tipis kemudian dijemur kering gitu teman-teman. Oke, dan di sini aku masukin dulu sayur-sayur yang sudah aku beli tadi ya. Ini ada tauge, tapi untuk temannya tauge itu sudah nggak ada karena kangkungnya tadi sudah aku masak semuanya. Mungkin nanti kalau mau masak tauge aku harus cari pasangannya dulu ya, biar ada temannya gitu, biar enak. Di bagian pintu kulkas ini hanya ada air es, kemudian ada satu botol Sprite. Itu Sprite-nya juga dikasih sama kakak sepupu aku. Dan aku normalin dulu suhunya ya, biar ikannya itu tidak membusuk. Alhamdulillah tuh stok ikannya sudah ada gitu, jadi tinggal dicari sayurannya aja. Harapannya sih bisa sampai seminggu ya. Dan ini juga sudah mau akhir bulan lagi. Dan lanjut nih teman-teman, kembali lagi ke dapur kecil yang super berantakan. Kalau ngelihat seperti ini kita tuh jadi malas banget gitu ya. Cuman kalau nggak diberesin ya siapa lagi yang mau ngeberesin gitu kan. Nah, mau tidak mau harus turun tangan teman-teman. Aku juga nggak mungkin selalu nyuruh anak aku ya. Kalau udah banyak kayak gini, bukan nggak percaya sih, tapi mending aku nyelesain sendiri supaya semuanya tuh rapi gitu ya. Karena dia kan juga baru belajar untuk menyelesaikan sesuatu. Cara aku untuk
ngebersihin piring yang banyak seperti ini, biasanya tuh aku nyucinya nyicil teman-teman. Jadi sebagian dulu aku cuci, aku tiriskan, kalau sudah agak kering aku pindahin ke rak piring. Nanti kemudian lanjut aku nyuci berikutnya lagi. Seperti itu, karena aku nggak punya tempat yang besar gitu ya, yang luas, yang bisa menampung semuanya. Oh iya, dan aku mau sedikit cerita ya, jangan sampai teman-teman tuh salfok gitu, karena kemarin-kemarin kan aku bilang kalau pasar di tempat aku itu kan jauh banget gitu ya. Nah, kenapa sekarang aku bisa ke pasar di beberapa menit aja, jam 12 ke pasar gitu. Emang sempet ya kalau pasarnya jauh. Ternyata aku kasih tahu ya, pasar yang aku pergi tadi itu bukan pasar yang aku ceritain kemarin. Sekarang itu para pedagang yang kemarin jualan di pasar yang baru udah pindah lagi teman-teman, karena mereka merasa para konsumennya itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena tempatnya yang jauh, pada akhirnya orang-orang yang mau belanja juga nyari tempat yang deket atau biasa pesan online kayak gitu. Nah, akhirnya mereka jualannya itu di tempat yang dulu sudah pernah digusur, dan itu tuh adanya di dekat pantai kayak gitu, di pusat kota juga. Tadi pengennya sih aku ngerekam gitu ya, cuman karena hujan gitu, jadi tidak sempat aku rekam. Next, kalau mereka masih berjualan di sana juga, aku akan ngambil videonya biar kalian tuh lihat. Mereka tuh jualan cuma dengan buat tenda-tenda kecil kayak gitu aja, dan itu tuh nggak tahu bertahan sampai kapan ya, karena kadang tuh suka diusir-usir gitu karena dilarang berjualan. Ya, masalahnya itu pusat kota, kemudian pas banget di pinggir jalan gitu. Itu kan piring-piringnya sudah aku kembalikan ke rak piring dan kelihatan sudah kosong di sana. Jadi tadi nggak aku rekam juga teman-teman, sengaja biar tidak memperpanjang durasinya ya. Itu sabun colek aku atau sabun cair yang kemarin itu sudah habis. Nah, ini aku bersihkan dulu. Mau aku ganti atau aku isi dengan sabun yang baru.
setelah tirisan piringnya selesai, aku turunin semuanya yang ada di belakang wastafel itu, belakang keran air ya. Itu aku lap lagi karena itu sering banget licin gitu ya. Jadi aku lap aja seperti itu. Nanti aku cuci kembali sabun-sabunnya, dan biasanya itu aku lakukan setiap saat selesai mencuci piring. Pasti dalam sehari gitu ya, kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak sore ya malam, seperti itu teman-teman. Jadi dalam sehari itu pasti aku bersihkan, karena biar menjaga aja kalau sudah terlalu kotor gitu kan, kita jadi malas banget gitu, dan tentunya untuk ngebersihin juga butuh waktu yang lama ya. Jadi yang sudah ada seperti ini ya dirawat gitu teman-teman. Untuk konsep dapur aku yang seperti ini tuh sebenarnya dulu banget gitu ya, aku terinspirasi dari YouTube-nya Bunda Sumar AE gitu. Kalau teman-teman boleh lihat, itu ada salah satu kitchen tour-nya, dan itu sudah sekitar 2 tahunan gitu sebelum aku pindah ke sini. Aku sudah nontonin videonya dan berkali-kali aku puter gitu ya, nggak bosan-bosan aku puter. Aku lihat apa aja yang ada di dapur kecilnya, dan dapurnya tuh memang mungil sekali, tapi tuh semuanya ada di dalamnya. Nah, aku bermimpi suatu saat nanti aku pengen punya dapur yang seperti itu, dan alhamdulillah sekarang walaupun tidak mirip ya dengan yang beliau punya, tapi tuh alhamdulillah ada gitu ya, aku bisa menyimpan bahan-bahan makanan yang aku inginkan di dapur kecil aku ini. Jadi walaupun dapurnya kecil, tapi semuanya itu lengkap versi aku ya teman-teman, jangan dibully. Masing-masing orang kan punya harapan dan keinginan tersendiri ya, jadi disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk punya yang seperti ini juga tidak langsung instan gitu ya, mau dapat uang dari mana bisa punya seperti ini. Jadi aku kebanyakan ikut arisan, kalau yang ini sudah selesai ikut lagi seperti itu, atau kadang aku kredit kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah sih masih banyak yang percaya gitu ya, jadi ya senang-senang aja sekarang sudah bisa menikmati semuanya, walaupun belum sesempurna yang dimiliki orang lain gitu teman-teman. Tapi bersyukur dengan apa yang sudah ada sekarang, alhamdulillah ya. Pokoknya alhamdulillah banget setelah lama gitu berhayal pengen punya dapur yang seperti dimiliki Bunda Sumar AE itu. Masya Allah, akhirnya sekarang bisa merasakanlah punya yang seperti ini. Jadi di dapurnya beliau itu juga tertata berbagai macam bumbu, cuman beliau punya yang namanya kitchen set gitu ya. Ada kitchen setnya, ada juga rak-rak yang beliau buat sendiri dari bahan-bahan yang dibeli di IKEA gitu ya teman-teman. Dan itu tuh toples-toplesnya tertata dengan rapi, semua peralatan dapurnya itu lengkap banget gitu. Dan aku suka karena aku tipe orang yang gak senang pinjam-pinjam, padahal mamaku tinggal dekat banget di samping rumah aku ya, samping tempat tinggal aku. Cuman tuh gak suka pinjam-pinjam gitu. Aku lebih senang kalau orang minjamnya ke aku daripada aku minjem ke orang. Sama juga dengan Pak suami kayak gitu. Makanya untuk alat-alat tukangnya itu tuh semuanya lengkap, karena tadi pengennya kalau mau buat sesuatu tuh tinggal ngambil, nggak usah cari-cari lagi. Seperti itu teman-teman. Ya setiap orang kan beda-beda ya, intinya disesuaikan lagi. Kalau memang keadaan memungkinkan untuk memiliki itu, kenapa tidak gitu ya. Dan memang tidak harus instan, semuanya harus ada dalam sekejap gitu ya. Misalnya bulan ini semua harus tersedia gitu kan, nggak juga. Lanjut, ini dilap bagian atas kompor ya.
Seperti ini ya teman-teman, dan pasti teman-teman semuanya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Selesai masak pasti itu langsung dilap kayak gini, karena tuh biar nggak berminyak gitu. Apalagi dapur aku ini kan kecil banget ya, jadi kalau kotor itu nggak enak banget dilihatnya. Dan di bagian sana juga lanjut, karena pastinya ada cipratan minyak goreng gitu. Jadi sekalian aja dilap semuanya. Oke, dan Mama Bibil jangan salah fokus gitu ya dengan kompor aku. Sudah berkali-kali nonton baru ketahuan ya kalau ini adalah kompor hoax gitu teman-teman. Ini memang kompor ajaib aku ya. Aku pengen punya sama seperti yang teman-teman pakai gitu, modelnya gitu ya, kalau kayak kompor gas yang tidak tampak gitu. Akhirnya Pak suami itu merestui dan dibuatlah seperti itu. Cuma memang pada awal pembuatan ini adalah butuh perjuangan yang banyak gitu teman-teman. Dari segi materi, kemudian tenaga, itu benar-benar membutuhkan perjuangan, dan alhamdulillah sekarang bisa dinikmati. Alhamdulillah sekali. Lanjut lagi ke bagian atas meja, ini dilap-lap tipis aja, dan kain lapnya itu yang sama ya aku pakai tadi. Aku pakai di kompor itu, aku peras lagi pakai sunlight gitu. Setelah itu lanjut aku pakai lagi di sini. Kenapa aku nggak pakai kanebo? Karena kanebonya itu rusak dan belum diganti. Kemarin waktu belanja bulanan belum sempat dibeli gitu. Oke, dan terakhir ini pisang aku masukin ke bawah sini ya biar tidak kelihatan. Nah, gitu teman-teman. Oke, dan terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video aku sampai di menit ini. Semoga kuota kalian, waktu yang kalian buang buat nontonin video aku yang mungkin gak bermanfaat ini ya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa selalu tersenyum ya, karena senyum itu ibadah.